Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja terus dibahas pemerintah dan DPR melalui badan legislasi. Pengesahan rancangan undang-undang ini diyakini akan mendatangkan investasi dan membuka lapangan kerja, serta menjadi solusi pemulihan ekonomi pasca krisis. Pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Badan Legislasi DPR RI tengah memasuki klaster tata ruang wilayah. Beberapa fraksi sepakat mendalami substansi Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengimbau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Tentunya Anda berjumpa bersama kami dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Soro Parlemen bersama saya Yusra Yanti dan rekan saya. Saya Medi Nugroho. Halo semuanya, pagi-pagi sudah pada semangat ya. Tapi kalaupun misalnya juga dari kemarin sudah diberlakukannya ganjil genap kalau di DKI Jakarta, itu bukan berarti juga Anda masih bisa melewati beberapa ruas jalan yang termasuk dalam ganjil dan genap walaupun masih sosialisasi sampai besok. Ya, sudah mulai berlaku. Agak berkurang ya kalau kemarin ganjil genap ditiadakan, memang macetnya luar biasa. Iya sih, tapi kalaupun misalnya juga ada yang mempertimbangkan karena kalaupun misalnya lagi begini ya kenapa sih harus ada ganjil genap, tapi juga melihat kemacetan yang begitu luar biasa, kok lagi masa pandemi malah makin macet. Semua orang mungkin menggunakan moda transportasi pribadi ya, mungkin. Lebih aman, lebih nyaman. Mungkin juga diperbolehkan kali dengan menggunakan mobil pribadi karena akan mengurangi interaksi dengan masyarakat atau kerumunan ya. Iya dong, Iya. ada yang mengatakan kan kalau misalnya ada ganjil genap jadi susah, jadi harus menggunakan transportasi umum lagi, jadi rame lagi dong. Atau juga ada yang bilang, wah iya nih yang bikin macet katanya emak-emak pada jalan-jalan. Ini dia yang banyak sekali versi-versinya. Versi-versinya ada dengan emak-emak, ada juga dengan kondisi tidak memperdulikan kondisi kerumunan dengan protokol kesehatan. Ini juga menjadi hal yang perlu diwaspadai. Mungkin diingatkan kali ya. Presiden pun juga mengatakan bahwa sepertinya memang kesadarannya ini sedang menurun. Dikarenakan memang jumlah dari pasien atau penderita positif terkena virus COVID-19 ini semakin bertambah. Ini kita harus hati-hati dari dari jaga jarak, menggunakan masker, begitupun juga harus sering mencuci tangan dikarenakan memang protokol kesehatan harus terus dilakukan. Penting sekali. Dan mengawali pagi hari ini saya akan berikan dulu 3 berita utama. Yang pertama terkait dengan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, solusi pemulihan ekonomi pasca pandemi. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja terus dibahas pemerintah dan DPR melalui badan legislasi, dan pengesahan RUU ini diyakini akan mendatangkan investasi dan membuka lapangan kerja, serta menjadi solusi pemulihan ekonomi pasca krisis akibat pandemi COVID-19. Berikut berita selengkapnya. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja terus dibahas pemerintah dan DPR melalui badan legislasi. Pengesahan rancangan undang-undang ini diyakini akan mendatangkan investasi dan membuka lapangan kerja, serta menjadi solusi pemulihan ekonomi pasca krisis akibat pandemi COVID-19. Anggota Badan Legislasi Firman Subagio memaparkan, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ditujukan untuk menata iklim investasi dan menghilangkan proses perizinan pendirian usaha yang berbelit-belit. Mengantisipasi terhadap masalah ekonomi nasional, pergerakan ekonomi yang mengalami pelambatan akibat COVID ini, maka kita harus menyiapkan instrumen-instrumen aturan hukum yang bisa dijadikan landasan aturan untuk bagaimana menyederhanakan perizinan-perizinan, menyederhanakan regulasi sehingga iklim investasi dan iklim usaha ini bisa lebih kondusif. Anggota Balik DPR RI Hendrawan Supratikno berpendapat, rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dapat menjadi solusi pemulihan ekonomi Indonesia yang terdampak pandemi global virus corona atau COVID-19. Kemudahan berusaha ini atau sering disebut the ease of doing business ini menentukan bagaimana laju kesempatan kerja bisa diciptakan. The ease of doing business, kemudahan berbisnis ini akan menentukan pertumbuhan ekonomi. Itu sebabnya
dalam Omnibus Law ini banyak hal yang akan disederhanakan, banyak hal yang akan dilakukan upaya-upaya untuk penyederhanaan semua dengan harapan para investor itu. Fajar Ilhami dan Teguh Biantoro, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Badan Legislasi DPR RI Firman Subagio memaparkan bahwa RUU Cipta Kerja ditujukan untuk menata iklim investasi dan menghilangkan proses perizinan pendirian usaha yang berbelit-belit. Dan RUU Cipta Kerja diharapkan bisa memotong mata rantai birokrasi dalam proses perizinan usaha sehingga dapat menarik minat investor mendirikan industri-industri baru di Indonesia. Anggota Badan Legislasi DPR Hendrawan Supratikno juga berpendapat bahwa Omnibus Law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dapat menjadi solusi pemulihan ekonomi Indonesia yang terdampak pandemi global virus corona atau COVID-19. Regulasi yang telah dibuat DPR dan pemerintah dalam RUU Cipta Kerja diharapkan dapat menampung pengangguran dan pekerja yang terimbas PHK pada saat masa pandemi. Ya, kalaupun misalnya memang rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini nanti juga akan segera dihadirkan, walaupun juga sempat ada polemik ya pemirsa, tapi kalaupun misalnya sudah ditekankan bahwa apabila rancangan Undang-Undang ini hadir, maka dapat memutus mata rantai birokrasi ataupun juga yang berkaitan dengan perizinan yang saat ini atau sampai saat ini sudah cukup misalnya terbelit-belit. Nah, kalaupun misalnya juga nantinya juga bisa jadi penopang untuk UMKM di Indonesia, ya kenapa tidak? Karena kalaupun misalnya ini banyak nilai positifnya, berarti nanti juga untuk masalah roda perekonomian akan terus berjalan dengan baik. Ya, kemudian di berita kedua terkait dengan Badan Legislasi DPR RI sepakat perdalam substansi RT, RW, dan RDTR. Pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Badan Legislasi DPR RI tengah memasuki klaster tata ruang wilayah. Beberapa fraksi sepakat mendalami substansi rencana tata ruang wilayah atau RT/RW dan rencana detail tata ruang atau RDTR. Berikut berita selengkapnya. Pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Badan Legislasi DPR RI tengah memasuki klaster tata ruang wilayah. Beberapa fraksi sepakat mendalami substansi rencana tata ruang wilayah atau RT/RW dan rencana detail tata ruang atau RDTR. Anggota Balik Ali Taher mengatakan RDTR masih dalam perdebatan karena menyangkut kekhawatiran terkait dengan fungsi bangunan serta perizinan bangunan gedung di kota-kota yang perlu mendapatkan perhatian. Jangan sampai kesannya Omnibus Law pada sektor ini akan menjadi sentralisasi baru dalam penyelenggara pembangunan yang semangatnya adalah penata laksanaan, penyederhanaan, sekaligus kemudian berusaha. Tetapi kemudian berusaha juga jangan sampai nanti semuanya dipermudah sehingga terjadi deforestasi di mana-mana. Firman Subagio mengungkapkan dalam pelaksanaan RDTR, Balik menyepakati harus ada limitasi waktu. Menurut Firman, limitasi waktu penyelesaian RDTR paling lambat harus diselesaikan 1 bulan oleh kepala daerah. Dengan adanya Cipta Kerja ini dilakukan pembatasan bahwa untuk RTDR, rencana tata ruang daerah itu selambat-lambatnya 1 bulan harus selesai. Nah, selambat-lambatnya artinya kalau itu bisa cepat bisa lebih bagus. Nah, kemudian kalau sampai ini tidak bisa selesai maka diambil alih oleh pemerintah satu tingkat dan di atasnya. Itu juga dengan limitasi waktu dan kemudian kalau nggak. Fitian Aunilah dan Zia, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Badan Legislasi DPR RI Ali Taher mengatakan bahwa RDTR masih dalam perdebatan karena menyangkut kekhawatiran terkait fungsi bangunan serta perizinan bangunan gedung di kota-kota yang perlu mendapatkan perhatian. Dan Ali Taher juga mengatakan perlu ada keputusan kepala daerah serta Perda karena dapat memberikan kepastian hukum mencegah terjadinya obral wilayah. Firman Subagio mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan RDTR, Badan Legislasi menyepakati harus ada limitasi waktu. Dan menurut Firman, limitasi waktu penyelesaian RDTR paling lambat harus diselesaikan 1 bulan oleh kepala daerah. Dan jika hal tersebut tidak selesai, maka akan diambil alih oleh pemerintah pusat.
Ya, untuk masalah tata ruang wilayah ini memang harus detail sekali untuk dibahasnya ya. Karena pun kalaupun misalnya tadi Pak Firman Subagio juga sudah mengatakan, untuk nantinya juga memang kepala daerah harus mengeluarkan perda yang nantinya juga mengharuskan hanya pembahasan ini 1 bulan saja. Karena yang sudah-sudah untuk masalah tata ruang wilayah ini juga bisa makan waktu bahkan bisa saja sampai tahunan. Yang akhirnya juga untuk masalah perizinan ataupun misalnya untuk yang namanya pembatasan dari sebuah wilayah ataupun salah satunya juga beberapa ruang yang memang harus ditentukan ini jadi semakin lama. Ya, perlu pembahasan lebih detail lagi ya. Mungkin kalau dari Badan Legislasi DPR RI dengan pemerintah, hal-hal yang prinsipil atau mendasar memang perdebatannya cukup seru juga ya. Kemudian di berita kedua terkait dengan pembukaan sekolah kembali harus dikaji komprehensif. Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko menghimbau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengkaji ulang secara komprehensif terkait rencana belajar tatap muka di sekolah-sekolah yang berada di luar zona hijau dalam situasi pandemi COVID-19. Berikut berita selengkapnya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengimbau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengkaji ulang secara komprehensif terkait rencana belajar tatap muka di sekolah-sekolah yang berada di luar zona hijau dalam situasi pandemi COVID-19. Ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Sufmi Dasko tidak ingin dengan belajar tatap muka kembali di sekolah menjadi klaster baru dalam penyebaran virus corona, meski berada di zona hijau dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Pasalnya, tidak ada jaminan anak-anak bisa menerapkan protokol kesehatan secara disiplin, baik saat perjalanan menuju sekolah, di sekolah, dan pulang dari sekolah. Untuk di zona hijau saja, kita mesti melaksanakan protokol COVID dengan ketat dan disiplin. Nah, untuk zona kuning dan zona merah, sebaiknya menurut saya lebih dikaji secara mendalam, karena ini lebih sulit mendisiplinkan anak-anak dalam menjalankan protokol COVID-19. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengakui sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ memang masih mengalami kendala. Namun pemerintah sebaiknya fokus mengambil langkah konkret agar jaringan internet merata di seluruh Indonesia dan memberikan subsidi kuota internet bagi pelajar daripada mewacanakan belajar tatap muka di sekolah demi menekan dan memutus meluasnya penyebaran virus corona di Indonesia. Karena memang ada keterbatasan internet di daerah-daerah yang internetnya kurang bagus. Bagaimana pemerintah bisa memberikan kuota internet gratis kepada anak-anak yang kemudian harus belajar dari rumah. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Sumi Dasko mengatakan tidak ingin dengan belajar tatap muka kembali di sekolah menjadi klaster baru dalam penyebaran virus corona, meski berada di zona hijau dan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Pasalnya tidak ada jaminan anak-anak bisa menerapkan protokol kesehatan secara disiplin, baik itu saat perjalanan di sekolah dan pulang dari sekolah. Saya juga setuju dengan Wakil Ketua DPR RI yang menyatakan bahwa sampai saat ini juga anak-anak sebenarnya belum siap untuk bisa bertatap muka dengan para guru di sekolah, karena memang benar untuk masalah menjaga ataupun disiplin akan protokol kesehatan ini masih sangat sulit sekali untuk bisa ada jaminan kepada anak-anak kita. Kalaupun misalnya nanti tingkat SMA ya mungkin saja sudah bisa ada kesadaran jauh lebih tinggi, tapi bagaimana dengan yang sekolah dasar, begitupun juga sekolah menengah pertama. Lagi pula juga untuk masalah beberapa daerah-daerah ataupun wilayah di luar zona hijau tidak ada jaminan juga bahwa tidak membuat klaster baru. Kalau sampai kita lihat sekarang beberapa daerah zona hijau di Indonesia saja sudah banyak juga penularan COVID di sana. Ya, apalagi kalau kita lihat dari secara medis banyak mengatakan bahwa dari anak-anak ini menjadi perantara yang baik ya untuk penularan virus ini. Jadi memang menjadi dilema juga kalau pemerintah yang mengatakan di saat harus mendahulukan ekonomi ataupun kesehatan, tapi sisi lain juga pendidikan butuh diperhatikan secara detail. Apakah perlu sekolah ini dibuka secara tatap muka kembali atau tidak ya? Ya, walaupun semua orang tua semuanya khawatir, karena kalau misalnya kita bicara anak-anak ini bisa kangen-kangenan, jadinya akhirnya juga tidak bisa berjarak. Nah, kalaupun misalnya nantinya juga penularan ini sangat masif, bisa-bisa nanti masa pandemi ini benar-benar berakhir yang nggak sampai tahu kapan. Ya, mungkin orang tua ini merasa bahwa udah capek kali jadi guru di rumah ya. Itu banyak keluhan sekali ya kalau untuk dari para orang tua saat ini ya. Dan 3 informasi barusan pemirsa memang mengawali Suara Parlemen edisi pada pagi hari ini. Setelah ini kami akan jeda terlebih dahulu karena kami akan hadir ke hadapan Anda dengan beberapa surat kabar yang terbit pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen.
Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker, membawa perlengkapan makan sendiri, sediakan hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Pada pagi hari ini sudah beberapa surat kabar berada di meja kami pemirsa, dan setidaknya juga memang pembahasan headline dari surat kabar masih berkisar yang berkaitan dengan masa pandemi kali ini. Dan tentunya juga akan kami segera hadirkan ke hadapan Anda, kami masuk dalam headline surat kabar. Di harian pertama saya akan bacakan di Koran Kompas, daya beli masyarakat makin tergerus, pandemi semakin menggerus pendapatan dan daya beli masyarakat. Hal ini menjadikan peringatan bagi pemerintah untuk lebih mengefektifkan program pengamanan nasional. Badan Pusat Statistik mencatat terjadi deflasi 0,1% pada Juli 2020 dan hal ini mengidentifikasikan adanya pelemahan daya beli masyarakat, baik produsen maupun konsumen. BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi 0,79% dan memberikan andil terhadap deflasi 0,19%. Kalaupun misalnya memang melihat sampai saat ini untuk masalah kenaikan harga sampai saat ini juga memang terlihat cukup signifikan. Otomatis untuk masalah daya beli masyarakat setidaknya juga pasti akan ada penurunan. Dikarenakan juga untuk masalah pendapatan saat ini juga sangat beragam sekali. Mulai ada beberapa juga pendapatan yang dipotong untuk misalnya honorarium per bulannya. Begitupun juga dilakukannya PHK secara besar-besaran, itu berarti juga jumlah pengangguran di Indonesia ini juga semakin meningkat di masa pandemi ini. Ya, kalau kita lihat memang beberapa sektor terutama pariwisata, perhotelan, dunia hiburan ini memang benar-benar mati ya, artinya sudah tidak bisa berjalan dengan semestinya. Ini juga kasihan ya para pegawai-pegawai yang harus dirumahkan ini ya. Betul, walaupun tadi misalnya ada beberapa sektor yang juga sudah mulai dibuka, tapi itu kan bukan berarti bahwa nantinya juga akan bisa menambah misalnya jumlah tenaga kerja kembali. Bahkan ini hanya dijadikan shift ataupun misalnya juga untuk masalah tenaga kerja yang juga ditugaskan ini juga malah dikurangkan. Jadi tidak bisa untuk misalnya secara banyak bertugas di waktu yang sama. Ya. Kemudian di Koran Tempo pada pagi hari ini terguncang turbulensi akibat pandemi. Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero Tbk Irfan Setiaputra mengatakan bahwa meluasnya pandemi COVID-19 membuat industri penerbangan domestik dan internasional babak belur. Kondisi ini semakin parah ketika maskapai tidak boleh mengangkut calon jemaah ibadah umroh dan haji. Kajian dari berbagai lembaga riset internasional seperti Moody Investor Service yang dilansir pada pekan lalu memprediksi kondisi dunia penerbangan baru pulih pada tahun 2023 mendatang. Dan meskipun maskapai penerbangan berusaha menghindari skenario terburuk itu. Nah, kalaupun misalnya memang di dunia penerbangan, baik itu domestik, begitupun juga internasional ini sudah mulai juga melemah. Nah, akankah juga ini akan bertahan? Kalaupun misalnya dunia penerbangan sudah mengatakan ini tidak akan bisa bertahan lama, tapi kalaupun misalnya kita juga belum bisa untuk menentukan masa pandemi ini kapan berakhir, ini berarti juga harus dicarikan strategi ataupun formula khusus ataupun stimulus-stimulus dari pemerintah untuk bisa juga memberikan dukungan yang besar atau support yang besar agar dunia penerbangan di Indonesia ini tetap bisa berdiri. Ya, masing-masing sektor ini berusaha untuk mati-matian ya, bagaimana mengembalikan ya
Penerbangan yang sudah tidak bisa mengangkut jemaah haji, memang karena di Arab sendiri juga tidak diperbolehkan ya untuk dilakukannya kemarin jemaah haji ataupun umroh misalnya. Ini menjadi juga tidak hanya secara nasional tapi secara internasional memang sudah mati semua ya. Ya bayangkan saja untuk masalah haji tahun ini hanya 1.000 orang yang biasanya jutaan orang ada berada di sana, karena misalnya pun juga kemarin ibadah haji ini dilakukan itu hanya orang-orang terpilih dan masih tinggal di daerah setempat dari Masjidil Haram misalnya. Dan kalau misalnya juga pendapatan dari dunia penerbangan pasti lebih banyak berkurang. Nah, tapi dengan pusingnya pemerintah mengatur bagaimana atau apa yang harus didahulukan ini, kita juga kadang-kadang ikut pusing juga ya. Itu dia, sekarang memang masanya prihatin ya. Prihatin. Kalau misalnya kita lihat ya sampai saat ini. Dan pemirsa, itu tadi memang beberapa informasi kami ambil dari surat kabar yang terbit pada pagi hari ini. Detailnya memang ada di Koran Tempo, begitupun juga di Harian Kompas. Kami akan jeda kembali, jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Masa pandemi kali ini pemirsa tentunya menimbulkan banyak polemik di kehidupan kita. Kalaupun misalnya di dunia kesehatan juga menimbulkan banyak polemik, tidak berarti juga ada polemik baru yang terjadi di dunia pendidikan di Indonesia. Ya, memang menjadi hal yang bingung ya. Ini polemiknya harus kesehatan, harus juga ekonomi, tapi di sisi lain pendidikan ini menjadi hal yang juga minta diperhatikan. Tapi siapa saja yang diperhatikan dari sisi pendidikan ini juga pemerintah pusing kalau misalnya ada hal yang kenapa harus ada POP, misalnya kemarin rame ya Mas Nadim ya. Polemik yang terjadi pasti berkaitan dengan beberapa program-program besar yang sudah dibuat oleh hampir semua kementerian. Dan kalaupun misalnya kali ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dikarenakan juga beberapa waktu lalu pemirsa mungkin di antara Anda juga sudah mengetahui polemik yang terjadi mengenai program organisasi penggerak dari Kemendikbud ini yang memang masih menjadi perdebatan ataupun misalnya perbincangan halayak luas. Kenapa polemik ini terjadi? Dan informasinya akan kami berikan dalam tajuk Suara Parlemen berikut ini. Skandal Mas Menteri Nadiem kembali terungkap. Dari program organisasi penggerak yang diungkap majalah Tempo, yaitu Yayasan Nur Hidayah yang tidak jelas. Sedangkan dua lembaga pendidikan milik dua ormas Islam terbesar di Indonesia menyatakan mundur dari program organisasi penggerak atau POP yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengurus Pusat Muhammadiyah lebih dulu menyatakan mundur pada Rabu 22 Juli 2020, disusul dengan Lembaga Pendidikan Ma'rif Nahdlatul Ulama. Kedua organisasi ini mempertanyakan proses seleksi ormas-ormas yang menjadi peserta program peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan sumber daya manusia itu. Hal itu dikarenakan yang ikut terpilih program tersebut organisasi masyarakat itu tidak jelas. Kemendikbud mengumumkan ada 183 proposal dari 156 organisasi yang lolos seleksi POP. Ormas-ormas tersebut akan mendapatkan bantuan yang dibagi berdasarkan 3 kategori, yaitu kategori gajah yang memperoleh bantuan maksimal 20 miliar rupiah per tahun, kategori macan
memperoleh maksimal 5 miliar per tahun. Dan kategori kijang memperoleh bantuan maksimal 1 miliar per tahun. Yang paling parah adalah adanya ormas yang levelnya hanya bimbingan belajar, paguyuban, dan forum yang lolos verifikasi untuk menerima bantuan dana gajah. Bahkan ada organisasi bernama Yayasan Nur Hidayah. Yayasan ini mengajukan proposal bernama Baby Method English dan mendapatkan bantuan kategori gajah. Ketika ditelusuri, yayasan ini berlokasi di Jalan Kiai Haji Hashim Asyari, Dusun Kerajaan, Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Namun, foto yang ditampilkan di Google Maps adalah deretan warung-warung. Keberadaan yayasan serta judul proposal yang diajukan juga dipertanyakan banyak pihak, termasuk bagaimana bayi belajar bahasa Inggris. Organisasi penggerak atau POP yang digaungkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapat sorotan tajam dari banyak pihak. Hal itu karena dalam program Menteri Nadiem Makarim tersebut ada 3 kategori, yakni kijang, macan, dan kategori gajah dengan dana mulai dari 1 miliar hingga 20 miliar rupiah. Ditambah lagi seleksi program organisasi penggerak atau POP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dirasa tidak transparan yang membuat 3 organisasi mengundurkan diri. 3 organisasi yang dimaksud yaitu Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, LP Ma'arif NU, dan PBPGRI. Nadiem menyebut 3 organisasi itu selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dan berjasa besar di dunia pendidikan bahkan jauh sebelum negara ini berdiri. Kondisi inilah yang menjadi dasar bagi Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kajian terhadap program organisasi penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Nah, kalaupun misalnya ada 3 kategori tadi dan jumlahnya juga cukup besar, 1 miliar hingga 20 miliar rupiah. Dan kalaupun sampai 3 organisasi yang menjadi penggerak dari awal atau bahkan sebelum kementerian ini juga berdiri, ini juga malah yang mengundurkan diri. Sebenarnya ini ada apa ya? Ya, memang dari berita-berita terkait dengan adanya dari organisasi Muhammadiyah maupun NU ini kan merasa protes ya. Kenapa misalnya Mas Menteri ini justru memberikan stimulus bantuan pendidikan ini justru ke swasta yang notabene-nya kalau kita lihat kan kemarin sempat dengarnya bahwa ke Sampurna Foundation ini menjadi hal kenapa tidak ke dalam dulu misalnya ke Muhammadiyah, NU yang juga mereka menjadi pilar juga membangun pendidikan di Indonesia ini. Nah, harusnya juga kalaupun misalnya tidak harus ada pengelompokan ataupun prioritas yang terlihat secara signifikan, harusnya juga ini merata. Untuk masalah pembagian dana ataupun misalnya anggaran pendidikan di Indonesia ini kan cukup besar ya, dari misalnya juga APBN setiap tahunnya. Dan kalaupun misalnya ini dilakukan pemerataan, pasti kan juga tidak akan jadi ada sebuah polemik untuk program yang sangat mendukung pendidikan ini. Luar biasa ramai memang ya kalau kemarin kita di informasi atau isu-isu terutama di sosial media memang dari protesnya dari Muhammadiyah maupun NU ini, terutama dari PGRI ini juga menjadi hal yang menarik juga. Ini seolah-olah memang agak-agak apa ya, merasa bingung nih sebenarnya Pak Menteri ini mau kemana sih arahnya pendidikan dengan kondisi seperti ini ya? Ya masih pada bingung kalau misalnya memang menterinya ini cukup jiwa muda sampai saat ini. Jadi kalaupun misalnya membuat sebuah perubahan yang sangat terlihat yang memang tidak biasa dilakukan, ini jadi polemik yang begitu besar. Tapi memang harus hati-hati Pak Menteri, karena dengan kondisi sampai saat ini, apabila prioritas ini tidak dilakukan secara merata, pasti akan menimbulkan satu gejolak yang sangat besar. Kalaupun misalnya tadinya juga 3 organisasi ini akhirnya mengundurkan diri, nah Pak Menteri sendiri yang akan bingung. Iya, ya jadi kan? agak-agak gimana ya dengan kondisi seperti ini. Ramai sih kalau di sosial media kita ngeliatnya. Nah itulah beberapa polemik ataupun konflik saat ini paling mudah dan paling cepat untuk misalnya disebar ataupun viral di sosial media saat ini. Karena memang itu informasi sangat cepat sekali untuk bisa didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena kalaupun misalnya ini juga sudah viral, nah semuanya berbondong-bondong, takutnya nanti akan bisa kenanya sama Mas Menteri ya. Mas Menteri, tapi memang KPK atau BPK juga harus turun tangan ya terkait dengan beberapa anggaran yang sudah mulai
atau akan dikucurkan dari kementerian ini perlu turun tangan ya sebenarnya. Ya dong, harus dong, karena ini kan berkaitan juga untuk masalah anggaran yang digunakan dalam APBN pada masa pandemi ini khususnya. Pemirsa jangan kemana-mana, informasi yang masih berkaitan dengan tema pada pagi hari ini akan kami hadirkan setelah jeda berikut. Masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen, dan BK DPR RI. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan bahwa KPK memiliki landasan untuk mengakses ataupun menilai tujuan POP ini untuk apa. Dan KPK perlu masuk menilai ini apakah proses yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan itu inline atau berkesesuaian. Gufron juga mengatakan bahwa KPK akan berupaya menjaga agar POP dapat terlaksana secara efektif dan efisien, terlebih lagi dalam kondisi pandemi COVID-19. Gufron menambahkan bahwa dalam masa kesulitan ini Indonesia harus mengefisiensikan dana yang ada untuk mengcover seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya mengcover yayasan-yayasan yang tinggi-tinggi. Tapi kalaupun misalnya juga untuk masalah yayasan-yayasan tinggi ini dikaitkan juga dengan yayasan swasta. Jangan-jangan kalaupun misalnya yayasan swasta ini juga untuk masalah penggunaan dari dana besar itu adalah langsung tepat sasaran. Nah, ini kan juga harus dilihat lagi ataupun dipertimbangkan kembali bahwa mungkin saja untuk masalah yayasan yang berkaitan dengan Kemendikbud, begitupun atau organisasi, begitupun juga yayasan swasta, ini juga harus diadakan pemerataan. Karena setidaknya juga masing-masing organisasi ini ataupun yayasan ini punya yang namanya juga wadah masing-masing, ataupun misalnya mungkin wilayah masing-masing atau jangkauan masing-masing. Nah, ini juga harus diperhatikan, bukan berarti harus juga diprioritaskan ke salah satu organisasi atau yayasan yang mana yang harus lebih diperkuat dulu untuk masalah kekuatan saat ini. Ya, memang dengan kondisi ramainya atau polemik terkait adanya program POP ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mas Nadiem Makarim sudah menyatakan secara resmi ya meminta maaf terkait dengan beberapa program, bahkan akan menunda atau menindakan program swasta yang diberikan, akan lebih mementingkan misalnya kepada Muhammadiyah, NU maupun PGRI ataupun disalurkan ke hal yang lebih mungkin tidak menjadi polemik yang luar biasa di masyarakat. Dan kalaupun misalnya program ini berjalan, 3 organisasi yang tadi sudah disebutkan dan akan diberikan untuk masalah prioritas utama untuk masalah anggaran tersebut ataupun program tersebut. Nah, ini tanggung jawabnya besar sekali. Di masa pandemi, apalagi juga masalah dunia pendidikan saat ini juga kita ketahui bahwa masih banyaknya sekali kekurangan-kekurangan yang terjadi untuk misalnya saudara-saudara kita, bahkan adik-adik kita di daerah, terutama di daerah 3T. Akankah juga 3 organisasi besar tersebut juga mampu untuk bisa memberikan segala fasilitas secara tepat sasaran? Ini juga jadi PR besar loh, dan KPK juga tetap akan turun tangan untuk bisa mengantisipasi ataupun menilai ataupun misalnya juga menyelidiki apakah anggaran tersebut juga dipergunakan sebaik-baiknya. Ya, yang pasti memang perlu diawasi dari sisi keuangan, mungkin dari BPK misalnya, kemudian dari KPK bagaimana nanti tidak adanya terjadi penyelewengan, karena anggaran ini cukup besar disalurkan kepada untuk organisasi swasta mungkin ya. Betul, sepertinya memang Pak Menteri atau Mas Menteri juga sudah mencarikan win-win solution ya. Ya, sudah minta maaf ya. Supaya terjadi polemik yang akhirnya nantinya takutnya membesar, akhirnya kemana-mana, dan harusnya juga takutnya juga dikaitkan kemana-mana. Nah, ini juga pemirsa yang mengakhiri Suara Parlemen edisi pada pagi hari ini. Saya Yusri Hayanti. Saya Midi Nugroho. Tentunya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.